光にアレルギーの体質なんだ。今日の日没は確か6時19分。それまで家に帰れないので、そこで休んでたんだ。Enrico Pacci adalah salah satu antagonis utama dalam anime dan manga JoJo Bizarre Adventure bagian ke-6 yang berjudul Stone Ocean. Dialah seorang pendeta yang memiliki hubungan batin mendalam dengan sosok Dio Brando. Tujuan akhirnya adalah menciptakan dunia baru yang sesuai dengan ajaran Dio Brando. Karakter Pacci dianggap sebagai salah satu tokoh antagonis JoJo yang paling kompleks karena motivasinya yang didasarkan pada pemahaman mendalam pada takdir, kepercayaan, dan tujuan hidup. Perjalanannya dalam cerita Stone Ocean juga menjadi titik balik penting dalam cerita, sama dengan akhir bagian yang cukup kontroversial namun brilian. いつか私に会いたいと、この矢に気持ちを念じて呼んでみてくれ。何年先だろうと構わない。いいね。Yeah. Yeah. Pacci adalah seorang pendeta dari suatu kepercayaan yang ada dengan sosok yang religius, namun kepercayaan tersebut telah dipengaruhi oleh ajaran Dio secara perlahan, sehingga menjadi sosok yang sangat fanatik terhadap gagasan Dio. Dia percaya bahwa tujuannya untuk menciptakan gagasan surga adalah bentuk pelayanan tertinggi kepada dewa, meskipun jalannya penuh dengan dosa dan penuh pengorbanan. Hal tersebut yang menciptakan konflik batin mendalam, meskipun ia tidak menunjukkan keraguan pada tindakan ekstrim yang ia ambil. Enrico Pacci memiliki kepribadian yang sangatlah tenang dan terkendali. Bahkan dalam situasi yang penuh dengan tekanan, dia jarang kehilangan ketenangannya dan selalu berpikir strategis. Hal itulah yang membuatnya menjadi lawan yang sangatlah tangguh dan berbahaya, karena dia mampu memanipulasi situasi dan orang-orang di sekitarnya dengan cara yang normal. Pembawaan wibawanya yang membuat orang merasa segan atau bahkan takut kepadanya. Penampilan yang elegan ditambah dengan pandangan matanya yang sangatlah tajam dan sering kali tanpa emosi, menimbulkan rasa hormat sekaligus rasa ketegangan. Sosoknya seperti seseorang yang memiliki rahasia besar atau kekuatan yang tidak terbayangkan oleh siapapun itu. Enrico Pacci memiliki kemampuan untuk memanipulasi dan memahami tingkatan psikologi orang lain dan menggunakan perihal tersebut untuk keuntungannya pribadi. Dia sering memanfaatkan emosi, kelemahan, dan kepercayaan orang lain untuk mencapai tujuannya, seperti yang terlihat saat dia memanipulasi banyak tahanan dan sekutu untuk melawan Jolin dan teman-temannya. Enrico Pacci menganggap sosok Dio Brando merupakan sosok ayah spiritual baginya, dengan memberikan Pacci tujuan gagasan hidup baru yang membuatnya merasa dipilih untuk misi yang sangatlah besar. Dengan dukungan Dio pribadi, Pacci merasa dirinya istimewa dan memiliki misi yang sangatlah istimewa yang memperkuat keyakinannya meskipun tindakannya tersebut bertentangan dengan moralitas manusia. Dengan dorongan gagasan ideologi yang diajarkan oleh Dio, yang membuat Pacci sangat terobsesi dengan menciptakan sebuah ide heaven atau surga, membuatnya merasakan bentuk keyakinan bahwa manusia harus memahami dan menerima takdir mereka. Meskipun itu berarti kehilangan kebebasan dan menunjukkan pola pikir deterministik yang sangatlah ekstrim. 権力欲や名誉欲、金欲、色欲のない人間で、彼は人の法よりも神の法を尊ぶ人間でなくてはならない。 Percaya atau tidak, Pacci seringkali menunjukkan bentuk krisis identitas dan emosional, menunjukkan bahwa ia tidak sepenuhnya damai dengan dirinya sendiri. Setelah bertemu dengan sosok Dio, dia merasa dirinya istimewa dan memiliki misi langsung dari utusan dewa yang memperkuat keyakinannya tersebut.
Pachi memiliki pemikiran yang terbilang hitam dan putih dalam kepalanya, yang dia percaya bahwa hanya ada satu jalan menuju kebahagiaan sejati, yaitu melalui visinya tentang heaven atau surga. Ia menolak berbagai macam gagasan bahwa kebebasan individu bisa menjadi solusi dalam mengatasi sebuah masalah, sehingga mampu menciptakan dunia mencapai keseimbangan yang sangatlah sempurna baginya. Pachi menganggap tujuan akhir sebagai bentuk kebenaran absolut, sehingga ia menutup dirinya dari kemungkinan bahwa tindakannya salah dengan bentuk kemampuan luar biasa untuk menormalkan sebuah tindakan, termasuk kekerasan dan suatu pengorbanan, dengan alasan tersebut bahwa semuanya merupakan bagian dari garis takdir manusia. Gagasan pola pikir tersebut merupakan mekanisme pertahanan psikologis dengan melihat masyarakat di sekitarnya sebagai pion dan bencana besarnya. Hal itulah yang membantunya mengatasi rasa bersalah atas tindakannya. 気に入ったこの手癖の悪さ、性悪な本性は治らない。だがこの才能を否定してはいけない。Dalam pandangan Enrico Pachi, memahami dan menerima takdir adalah jalan menuju kebahagiaan sejati, sebab manusia menderita karena mereka mencoba melawan nasib yang sudah ditentukan oleh garis takdir. Pachi meyakini bahwa kebebasan merupakan sebuah ilusi, karena kebebasan hanyalah menciptakan ketidakpastian yang berkepanjangan. Namun sebaliknya, menerima takdir membawa kedamaian, karena manusia tidak lagi terjebak dalam keraguan atau penyesalan. Pachi percaya bahwa hanya sedikit orang yang cukup tercerahkan untuk memahami kebenaran ini, termasuk dirinya dan Dio Brando. Hal tersebut yang menciptakan pandangan bahwa Dio merupakan seorang utusan yang bertanggung jawab untuk membimbing umat manusia menuju pencerahan. Dalam pandangan Pachi, kebahagiaan hanya dapat ditemukan untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya. Hal tersebut mengurangi nilai perjuangan untuk pencapaian individu, sebab semua sudah ditentukan sebelumnya. Perlu kalian ketahui, adanya kesamaan pandangan terhadap Friedrich Nietzsche dengan Pachi. Nietzsche merupakan seorang filsuf yang seringkali dikaitkan dengan gagasan bahwa manusia harus melampaui batasan moralitas konvensional untuk mencapai potensi tertinggi mereka dengan memakai konsep Übermensch atau konsep manusia unggul. Pachi, sebagai pengikut Dio, menganggap dirinya sebagai seseorang yang mampu melampaui nilai-nilai moral biasa untuk menciptakan konsep surga atau heaven yang ia dambakan selama itu. Pachi juga mencerminkan unsur nihilisme Nietzschean, di mana nilai-nilai tradisional seperti kebebasan individu dianggap tidaklah relevan dan manusia harus menemukan jalan baru untuk hidup sesuai takdir. Konsep eternal recurrence, yaitu pengulangan abadi yang pernah disampaikan langsung oleh Nietzsche, berbicara tentang gagasan bahwa hidup dan kejadian di alam semesta akan terus berulang tanpa akhir. Hal ini mirip dengan penggunaan stand made in heaven oleh Pachi yang menciptakan siklus alam semesta baru, tetapi dengan perubahan untuk mencapai hasil yang dia inginkan. Filsuf Schopenhauer memandang dunia sebagai tempat penderitaan yang tidak pernah dihindari oleh siapapun, yang disebabkan oleh suatu kehendak manusia yang tidak pernah terpuaskan. Ia berpendapat bahwa kebahagiaan hanya dapat dicapai dengan menghapus keinginan dan menerima kenyataan apa adanya. Pachi melihat kehendak bebas sebagai sumber penderitaan manusia dengan menghapus kehendak bebas dan mengganti dengan pemahaman yang penuh tentang takdir. Ia percaya bahwa ia dapat mengakhiri penderitaan manusia. Dalam karya Schopenhauer yang berjudul The World as Will and Representation, mengatakan bahwa dunia adalah bentuk manifestasi dari kehendak, namun kehendak tersebut adalah sumber konflik dan penderitaan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Pachi bahwa kehendak bebas hanya menciptakan kekacauan. Dalam gagasan Schopenhauer, untuk mengatasi penderitaan adalah dengan melepaskan diri dari kehendak. Dia berpendapat untuk penyangkalan diri, di mana manusia berhenti mengejar keinginan dunia dan menerima dunia sebagaimana adanya. Dalam keadaan ini, manusia dapat mencapai semacam pencerahan atau ketenangan batin. Namun, Pachi menawarkan solusi yang berbeda, yaitu dengan membuat manusia menerima takdir mereka melalui heaven yang ia ciptakan. Dalam dunia ini, manusia tidak perlu lagi bertanya atau berjuang melawan kehidupan mereka, karena mereka sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Pachi percaya bahwa ada kepastian tentang masa depan yang akan menghapus penderitaan, bahkan jika itu berarti kehilangan kehendak bebas.
Made in Heaven, stand milik Enrico Paci dalam anime JoJo Bizarre Adventure Stone Ocean adalah salah satu stand terkuat dalam anime tersebut, baik dari segi kekuatan fisik maupun dampak filosofisnya. Dengan kekuatan stand yang mampu mempercepat aliran waktu di seluruh alam semesta, kekuatan tersebut tidak hanya mempengaruhi manusia tetapi juga seluruh planet, makhluk hidup, dan seluruh kosmos dalam jagat raya. Setelah waktu dipercepat hingga mencapai akhir eksistensi, stand Made in Heaven menciptakan suatu siklus alam semesta baru. Dalam siklus tersebut, segalanya dimulai kembali, tetapi dengan satu perubahan besar, yaitu semua orang yang memiliki pengetahuan tentang masa depan mereka membuat mereka mengetahui sebuah bentuk takdirnya yang sudah ditentukan. Paci menggunakan kemampuan ini untuk menciptakan sebuah Heaven versinya, di mana ia percaya bahwa dengan mengetahui apa yang akan terjadi, manusia akan berhenti mengalami keraguan, penderitaan, dan ketidakpastiannya. Namun, stand Made in Heaven memiliki kelemahan terbesar, yaitu meskipun sangat cepat, yaitu Paci tetaplah seorang manusia biasa. Ketika dia diserang secara langsung atau berhasil dilumpuhkan sebelum selesai mengaktifkan kekuatan penuh dari stand-nya, kekuatan tersebut tidak hanya bisa dimanfaatkan secara maksimal.